Oke, Nosero Bun, baik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 9 IPS Topik tahun 2024 revisian terbaru dari HRDK ya. Bab 9 itu judulnya apa, Sam? Judulnya adalah Emsik Jumun. Emsik itu artinya apa, Emsik? Artinya adalah makanan. Jumun itu apa, Jumun? Adalah Memesan. memesan. Betul. Jumun hada artinya adalah memesan ya. Seperti itu. Jadi kalau kita artikan gimana? Emsik jumun artinya adalah memesan makanan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita artikan emsik jumun artinya adalah memesan makanan. Seperti itu untuk judulnya, silakan sambil ditulis. Kemudian di sini ada gambar ya, menu, berarti menu. Bibimbap, nah ini bibimbap ya, makanan khas Korea. Kemudian bulgogi, semacam daging tumis. Kemudian doenjang jjigae, sup pasta kacang kedelai kalau nggak salah. Kemudian kimchi jjigae ini kimchi yang diberi kuah kental seperti. Jadi kimchinya dimasak ya Robun. Begitu ya. Terus ada kalimat tanya mo deshigesoyo. Mo ini kalimat tanya, artinya apa? Apa? Deshigesoyo, deshida. Kemarin kita belajar kalimat honorific. Ya, ada mokta, ada deshida. Kalau deshida berarti artinya apa? Makan. Seperti itu ya. Jadi kalau kita artikan mo deshigesoyo, mau makan apa, seperti itu. Ini biasanya digunakan oleh pelayan ya. Jadi kayak tim service ya, bagian yang pelayanan terhadap tamu, maka dia akan bertanya, "Mo deshigesoyo?" Anda mau makan apa, seperti itu. Atau bisa juga diartikan Anda mau pesan apa, seperti itu. Oke. Terus dijawab sama si customer, bilang katanya, "Bibimbap juseo." Juseo itu akhiran yang berarti adalah tolong beri ya. Juseo maknanya adalah tolong beri, teman-teman. Silakan sambil ditulis. Tolong beri saya bibimbap, berarti namanya adalah bibimbap. Nah, ada yang kurang ya. Bibimbap seperti ini. Bibimbap itu apa? Semacam nasi yang bermacam-macam campuran ya, seperti itu. Jadi nasi tapi banyak campurannya. Ada sayur, ada telur tadi ya. Nanti boleh lihat di gambarnya di bawah. Kemudian untuk munbab tata bahasa ya Rebun. Tata bahasanya apa? Ada juseo, ya akhiran juseo dan hago kata penghubung. Detailnya seperti apa kita bahas nanti di bagian munbabnya. Kemudian ada kosakata. Kosakatanya tentang apa? Tentang emsik. Emsik itu apa? Makanan. Makanan. Kemudian sujawa bunyusa. Bunyu itu apa? Adalah kelompok atau nanti di sini dimaknakan adalah satuan ya Rubun. Seperti itu ya. Sebelumnya kita pernah belajar mengenai satuan-satuan ini. Jadi satuan yang diikuti oleh bilangan asli, bilangan sino seperti itu ya. Bunyusa maknanya adalah kelompok atau satuan seperti itu. Wa dan suja. Suja itu artinya adalah angka ya Robun. Angka. Jadi ada angka beserta dengan satuannya. Begitu ya untuk kosakatanya. Kemudian munwawa jongbo berarti apa? Informasi dan budaya ya. Munwa itu artinya budaya. Maaf ya, saya sedang, kalau jam-jam malam malah pilek teman-teman ya. Nah ini kalimatnya adalah untuk informasi dan budayanya, yaitu hanggukine siksa. Itu gimana? Makannya orang Korea. Jadi makanannya orang Korea seperti itu. Hanggukan maknanya adalah Korea ya. Seperti ini. Jadi makanannya Korea. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya apa Sam di sini adalah emshigel jumun hasu ita. Teman-teman nanti diminta untuk bisa jumun hada berarti memesan. Memesan apa? Emsik makanan. Jadi tujuannya adalah nanti teman-teman ketika di Korea maka bisa memesan makanan. Kemudian ada lagi mulgone gesurel malhal su ita. Bisa malhada apa?
bicara gesurel mulgon. Gesu hada mulgon. Mulgon itu kan barang ya. Barang yang gesu itu apa ya? Oke. Barang seperti ini, Rob. Gesu hada gesurel mulgon. Gesu itu apa ya? Kelompok apa ya? Satuan mungkin ya, Robun. Oke, nanti detailnya saya coba cari dulu ya, Robun. Saya agak lupa ini kosakata gesu. Oke, kemudian di bawah ada kosakata yang pertama. Tentang apa? Tentang emsik, makanan. Nah, kosakata yang pertama di sini kan mengenai emsik atau makanan. Makanan itu di Korea kan banyak jenisnya ya, Robun. Nah, di sini kan masih kosong. Silakan teman-teman sambil ditulis ya. Bibimbap. Ya, ini berarti diartikan apa? Artinya bibimbap sama. Bentuknya seperti ini ya, namanya bibimbap. Kalau bibimbap berupa nasi campur. Jadi nasi di mangkok terus isiannya banyak nih, ada daging, sayur, telur, seperti itu. Kalau kimbap berarti semacam sushi. Kayak gitu ya. Jadi ada bibimbap, ada kimbap. Kimbap itu semacam seperti sushi. Jadi dia digulung dengan nori, teman-teman. Nah, bedanya seperti ini. Kemudian ada lagi udon. Udon itu kalau di bahasa Jepang namanya udon. Kayak gitu ya. Udon itu apa? Mie yang semacam ramen tapi mie-nya besar-besar ya, Rebun. Ini kan mie-nya besar-besar ya, namanya udon. Kalau di Korea itu namanya udon ya, bukan udon. Kemudian ramyeon. Kalau ramyeon berarti kayak mie instan biasa ya, ramen. Seperti itu. Kemudian kimchi jjigae. Kimchi itu kimchi, jjigae itu maknanya adalah dia ada kuahnya ya, Rebun. Ya, jadi kimchi tapi nanti dimasak. Terus timbullah ada kuahnya, kuah kental seperti ini. Kalau kimchi doang kan ya hanya kimchi fermentasi aja, rasanya asem ya, aneh lah. Kalau yang tidak terbiasa rasanya aneh, Robun. Kalau yang ini dimasak mungkin rasanya sedikit enak ya, kayak gitu. Kemudian ada lagi doenjang jjigae. Doenjang ini sup pasta kacang kedelai kalau nggak salah namanya ya, nama Indonesianya tuh. Kemudian bulgogi. Bulgogi itu dari daging, kemudian dibumbui terus ditumis. Ya, ditumis di atas kayak fry pan kayak gitu ya. Bisa fry pan atau tempat yang kayak ada apinya di bawahnya ya, Robin. Jadi biar ada smokinya. Terus ada lagi dongase. Dongase ini kalau nggak salah ini dari daging babi ya, Robin. Dongase itu apa ya? Semacam daging itu dari stik babi apa ya? Ya, saya juga kurang terlalu ini ya untuk yang makanan ini ya, Robun. Dongase, kemudian ada lagi jajangmyeon. Jajangmyeon itu mie kuah hitam. Nih ya. Jajangmyeon mie kuah hitam. Kalau tangsuyuk itu maknanya adalah babi asam manis kalau nggak salah ya. Nah, ini kan teman-teman nanti cukup hafalin nama-namanya aja. Maksudnya nama makanannya ya. Jajangmyeon itu bentukannya seperti ini begitu. Kalau detail Indonesianya saya jujur kurang terlalu hafal untuk yang makanannya. Kemudian pizza sama ya, karena serapan bahasa Inggris pizza. Kemudian chicken juga dari bahasa Inggris artinya ayam, seperti itu. Oke, silakan sambil ditulis teman-teman. Nah, ini namanya sama ya, Robun. Yang penting Anda tahu bentukannya seperti apa makanannya, gitu ya. Kemudian di bawah ada kosakata tambahan yakni coahada. Coahada diartikan apa? Suka ya. Suka. Ya, betul. Coahada maknanya adalah suka. Kemudian kalau silohada berarti tidak mau. Iya, tidak mau atau tidak suka. Di sini maknanya kebandemal ya, atau lawan kata. Kan ada suka, ada tidak suka, maka silohada. Seperti itu. Atau bisa juga diartikan benci seperti itu. Tapi di sini pakainya tidak suka. Kemudian mashita berarti tentang rasa, artinya enak kayak gitu ya. Kalau masih opta maka diartikan tidak. Nah, yang ini berarti tidak enak. Seperti itu ya. Ini kan mashita, kalau yang ini masih opta, artinya adalah tidak enak. Seperti itu ya, Robun. Jadi di sini kategorinya bandemal atau lawan kata. Terus ada lagi jom. Jom itu maknanya sedikit. Ini ya.
Jadi jom itu maknanya adalah sedikit Yorobun. Silakan sambil ditulis ya untuk kosakatanya. Oke, kemudian di bawah ada contoh latihan soal ya. Kerimul bogo dewarul wansongase. Sempurnakanlah percakapan dengan melihat gambar berikut ini. Ini gambarnya apa? Gambarnya tadi babi asam manis ya Yorobun. Babi asam manis itu yang mana? Nah, berarti teman-teman lihat ke sini. Tang suyuk. Nah, seperti itu. Berarti jongdapen gimana? Musel mogoyo, Anda makan apa? Gambarnya kan tang suyuk. Maka jongdapen gimana di sini? Jawabannya adalah tang 탕수육을 먹어요. Tuh. Jongdapen adalah tang su yuge. Nah, ini kan untuk partikelnya sudah ada ya di sini. Tinggal Anda lingkari saja ya, Rubun. Nah, ini kan jawabannya adalah tang suyuk. Berarti kita geser ke sini. Kemudian pilih di sini kira-kira tambahannya el atau rel. Maka teman-teman lingkari aja. Pakainya apa? Ini kan huruf terakhirnya giok ya, Robun. Berarti pakainya yang el atau rel? Iya, Robun adalah yang el. Ini ya, jadi jawabannya pakai yang el. Kenapa pakai yang el? Karena tang suyuk akhirannya adalah konsonan. Iya, betul. Kalau akhirannya konsonan, maka teman-teman pakainya yang el untuk partikel objeknya. Seperti itu ya. Tang suyuge mogoyo. Kalau artikan gimana kalau kita artikan? Berarti makan tangsuyuk. Seperti itu ya. Jadi makan tangsuyuk. Kemudian lanjutannya ya, nomor 2, 3 dan 4. Saya rasa teman-teman bisa ya untuk mengerjakannya. Silakan nanti dilihat gambarnya aja di atas, kira-kira ini gambar apa. Titik-titik mus menikah ya. Nah, ini kan ditambah dengan partikel igability sebagai subjek ya. Seperti itu. Oh sorry, masih soyo, apakah enak, seperti itu. Terus gambarnya gambar apa ini? Dia kan gambarnya yang atas, yang ini Rebun, yang don gase ya, seperti itu. Maka jawabannya gimana? Berarti don gase. Nah, i atau ga partikelnya silakan nanti dipilih. Begitu ya Rebun, tinggal ditambahkan saja ya. Gampang. Kemudian lanjutan di bawah, di situ ada munbob. Munbob itu apa? Berarti tata bahasa. Oke, untuk yang nomor 1, tata bahasanya kalimatnya adalah juseo. Nah, juseo ini biasanya terletak di akhir ya Rebun. Jadi dia tuh biasanya melekat di akhir kalimat berupa apa? Berupa kalimat tolong ya. Tolong beri. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan tolong beri. Nah, seperti itu ya, juseo. Juseo bisa diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tolong beri. Sini aja ya, gak apa-apa. Silakan sambil ditulis. Nah, jadi juseo tersebut digunakan di akhiran kalimat. Sama seperti tata bahasa yang gois, gosip, dan lain sebagainya. Kalau juseo memiliki arti, ya ini artinya adalah tolong beri. Oke, seperti itu ya untuk penjelasan daripada juseo. Kemudian di sini ada kalimat ya, contoh kalimat. Mul juseo. Mul itu artinya apa? Mul artinya adalah air ya. Air. Kemudian juseo berarti diartikan tolong beri, seperti itu. Berarti kalau kita artikan gimana? Mul juseo berarti tolong beri saya air. Seperti itu ya Yorobun kalau kita artikan secara keseluruhan. Kemudian bibimbap juseo. Berarti kalau kita artikan gimana? Tolong beri saya bibimbap. Begitu untuk penggunaannya ya. Kimchi jjigae juseo. Juseo itu diartikan apa tadi? Tolong beri. Kemudian kimchi jjigae berarti kimchi jjigae atau sup kimchi kuah kental, seperti itu ya. Tolong beri saya sup kimchi kuah kental. Begitu ya teman-teman. Saya rasa bisa dipahami untuk akhiran juseo karena di sini tidak terlalu sulit ya untuk bisa pahami. Yang penting teman-teman tahu artinya apa untuk juseo. Itu juseo diartikan tolong beri. Seperti itu.
Kemudian ke bawah ada latihan soalnya. 그림을 보고 보기와 같이 문장을 쓰세요. Tulislah hal yang sama dengan contoh dengan melihat gambar di bawah ini. Contoh yang pertama ya, ini gambarnya kan Dongase ya Yorobun. Maka nanti teman-teman kalimatnya dirubah menjadi gimana? Dongase juseyo. Artinya apa? Tolong beri saya dongase. Seperti itu ya Yorobun. Jadi tinggal Anda pahami saja ini kata bendanya apa. Contoh ya, nomor 1 saya akan coba berikan. Ini kata bendanya apa? Susu. Kata Uyu. bendanya adalah Uyu. uyu. Uyu seperti ini Yorobun. Berarti kalau kita rubah ya mengikuti contoh di atas, gimana jawabannya? Menjadi Uyu. Juseyo. betul. Anda bisa mengatakan uyu juseyo atau uyurul juseyo, itu juga boleh ya. Uyu juseyo, tolong beri saya susu, atau uyurul juseyo, itu juga boleh. Begitu ya. Kalau ada relnya berarti uyu sebagai subjek ya, seperti itu. Uyu juseyo. Begitu ya. Roti bahasa Koreanya apa? Bang. Iya, betul. Pang. Maka Jongdaben gimana? Jawabannya di sini menjadi Bang Juseyo. betul. Pang juseyo. Artinya apa? Tolong beri saya roti. Iya. Poin nomor 3 dan nomor 4 ini kan mengenai makanan. Ya, saya tidak akan jawab. Silakan nanti teman-teman jawab mengikuti contoh yang ada di atas. Seperti itu ya. Di atas ada gambarnya untuk nyari kosakatanya ya, Robun. Kemudian di poin nomor 2, Krimul Bogo, Bogiwa Gachi Dewa He Boseo. Cobalah bercakap-cakap ya sama dengan contoh dengan melihat gambar di bawah ini. Ini kan ada 2 gambar ya. Gambar pertama adalah ini apa? Kimbap berarti ya Yorobun. Ini kimbap, sama satunya adalah bibimbap Yorobun. Kimbap dilingkari. Oke, kemudian yang bibimbap itu disilang. Terus kalimatnya gimana? Ini ya, ga bibimbap isoyo. Jadi yang ditanyakan itu yang tidak ada. Ini kan tidak ada ya disilang. Apakah ada bibimbap? Terus dijawab katanya, anio, tidak. Bibimbapen obsoyo. Tidak ada bibimbap, atau bibimbap itu tidak ada. Kemudian kimbapen isoyo, apakah ada kimbap? Nah, baru nih opsi kedua yang dilingkari. Terus dijawab, ne isoyo, ya ada. Grom ya terakhir, grom kimbap juseyo. Tolong beri saya kimbap. Seperti itu ya. Saya akan coba contohkan nanti di sebelah sini. Kemudian nanti sisanya tinggal teman-teman kerjakan di bukunya seperti itu. Oke, saya akan coba contohkan Yorobun di poin ga-nya dulu. Nih ya. Yang nomor 1, Anda boleh perhatikan nomor 1. Oke, geser sini ya. Nomor 1 ini jawaban nomor 1 nih biar teman-teman kelihatan ya. Nomor 1 jawabannya gimana? Situ kan kalimatnya apa? Pilihannya adalah Udong. ya, Jajangmyeon. yang ditanyakan dulu adalah yang disilang. Berarti yang udong dulu ya. Maka Jongdaben adalah udong. Kemudian kalimatnya gimana? Ya berarti tinggal contek aja yang samping. Udong isoyo, seperti itu ya. Udong isoyo, apakah ada udon? Terus dijawab. Katanya kalau mengikuti contoh berarti Anio. iya betul. Jongdaben adalah anio. Kemudian Udongen opsoyo. oke, seperti ini ya Yorobun. Udongen opsoyo. Kemudian lanjut bawahnya. Jajangmyeon. Menjadi Jajangmyeon isoyo. oke, kita mengikuti gambar ya. Gambarnya yang kedua adalah jajangmyeon. Ini kan yang mie hitam itu ya, mie kuah hitam itu adalah jajangmyeon. Seperti ini, jajangmyeon isoyo. Apakah ada jajangmyeon? Terus dijawab katanya, Ne isoyo. iya, Jongdaben ne
Soyo. Ya, ada. Kemudian gimana jawabannya Yorobun? Lanjutannya terakhir. 그럼 Iya. 짜장면 주세요. Kerom. Jajangmyeon ju se. Nah, seperti ini. Ini nanti untuk latihan teman-teman di rumah ya. Saya berikan contohnya seperti ini. Untuk poin yang nomor 1 dulu ya. Poin nomor 2, 3 silakan nanti Anda untuk latihan di rumah. Kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal ngikutin aja ya Rebun. Ngikutin daripada gambarnya ini. Terus menyesuaikan dengan konteks obrolannya yang seperti ini. Begitu ya. Bisa dipahami nggak kira-kira untuk cara mengerjakan nomor 2 dan 3? Bisa, ya? Sam. Oke, baik. Kalau bisa kita coba lanjutkan ke bawah ya Rebun. Nah, di sini ada Dewa ya, percakapan pertama Dewa Il. Oke, percakapan pertama saya akan coba putarkan, mohon ditunggu. Oke, dengarkan ya 여러분. 어서 오세요. 뭐 드시겠어요? 저는 비빔밥 주세요. 저는 김치찌개 주세요. 네, 알겠습니다. 물도 좀 주세요. Oke, seperti itu ya Rebun untuk obrolannya antara Jomwon, pegawai tokonya ya, kemudian Mas Agung dan Mbak Amina. Ya, ada 3 orang situ. Pertama si pelayan mengatakan katanya, Oso oseo. Oso oseo diartikan apa? Selamat datang. Betul. Selamat datang. Aduh, sorry ya Rebun. Nih, ternyata belum dirubah ya. Selamat datang, oso oseo. Kemudian mo desigesoyo. Berarti artinya apa? Anda Mau makan apa? betul, mau makan. Mo artinya apa? Seperti ini ya. Jadi Anda mau makan apa? Seperti itu. Terus direspon sama Mas Agung katanya Jonen bibimbap juseo. Jonen tuh apa Jonen? Saya. Bibimbap juseo. Berarti kalau kita artikan gimana? Tolong beri saya bibimbap. Iya, betul ya. Tolong beri. Ya, juseo itu artinya tolong beri ya. Tolong beri saya bibimbap ya Rebun, seperti ini. Kemudian dilanjutkan katanya Mbak Amina ya. Mbak Amina ikut merespon Jonen kimchi jjigae juseo. Berarti maknanya sama ya dengan yang atas. Tolong beri saya kimchi jjigae, seperti itu. Jadi lanjutannya Mbak Amina ikut pesan juga ya Rebun. Kemudian si pelayan tadi bilang katanya, "Ne, alges nida." Gimana maknanya? Ya? Saya mengerti. Betul. Alges nida maknanya adalah mengerti, seperti itu. Ya, saya mengerti. Kemudian Mas Agung menambahkan katanya muldo jom juseo. Berarti gimana kalau kita artikan? Tolong berikan minum juga. Iya. Tolong beri mul, air atau minum ya. Air saja boleh Rebun. Mul itu kan maknanya air. Air juga. Untuk jomnya itu hanya untuk penghalus ya. Oke, seperti itu. Jadi tolong beri air juga. Begitu ya Rebun, kurang lebih untuk penjelasan perkatanya ya. Kemudian ada DDP Buayo, coba jawablah. Kalimat tanya pertama dusaramen. Kedua orang tersebut odie isoyo. Odie isoyo, itu artinya apa? Ada. Nah, odie Di mana? betul. Ini kalimat tanya mengenai tempat ya. Odie berarti di mana? Ada di mana? Kedua orang tersebut ada di mana? Siktang ya. Maka Jongdapun adalah Siktange iso seperti ini. Jadi berada di restoran. Gitu ya Rebun. Kemudian poin berikutnya, Amina Shinen muosel mogoyo, muat mogoyo. Berarti artinya apa? Makan apa? Makan apa? Betul, makan
kemudian muat artinya apa, seperti itu. Mbak Amina itu makan apa? Tadi dia pesan apa sih? Dia Kimchi pesan jjigae. Songnapun adalah kimchi kimchi jjigae. Seperti ini ya, Yorobun. Aduh, meler terus. Tuh, maaf ya, Yorobun. Oke, seperti itu untuk jawabannya. Silakan sambil ditulis. Kemudian lanjutannya ada Jeshin Dwin Pyoyon, Hwal Yongyo, Dewae, Bose. Cobalah bercakap-cakap dengan ekspresi berikut ini. Kimbap ramyeon, ini kan ada gambarnya adalah kimbap dan ramyeon. Kalimatnya gimana? Kalimatnya oso seo, selamat datang. Mo desigesoyo, mau makan apa? Kemudian kimbap juseo, tolong beri saya kimbap, karena kan sini kimbap ya. Namyondo juseo, tolong beri juga ramen, seperti itu. Ya, jadi tolong beri saya kimbap, juga tolong beri ramen, seperti itu. Ne algi sunidaya, saya mengerti. Begitu ya, Yorobun. Kemudian berikutnya ada pronouns atau pelafalan, yaitu pelafalannya tentang huruf konsonan biep ya. Biep itu gimana penjelasannya? Biep berarti di awal berbunyi B. B. Kalau di akhir dia berbunyi P. Iya betul. Di akhir berbunyi P ya, Yorobun. Seperti ini. Jadi biep itu ya namanya kan biep. Sesuai dengan namanya, jika dia posisi di awal akan berbunyi B, kalau dia di akhir ya posisinya di bawah, maka dia akan berbunyi P, seperti itu. Sini ada audionya, saya akan coba putarkan ya, mohon didengarkan. 1. 바보 부부 2. 보기 12. Oke, seperti itu ya. Dia jelas banget karena posisinya dia di awal, ini juga di awal, ini juga di tengah. Jadi tetap dibacanya B, Yorobun. Bapo, bubu, pogi. Seperti itu. Kemudian terakhir shibi, seperti itu. Bisa ya. Yang jelas kalau posisinya dia nanti di akhir itu di suku ketiga ya. Suku kata apa, huruf ketiga, maka di bawah di akhir itu maka dia akan berbunyi menjadi P. Kurang lebih begitu ya, Rebun, untuk penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan mengenai kosakata ya. Kosakata yang kedua, yakni mengenai Sujawa Bunyusa. Bunyusa ini diartikan kelompok atau satuan, seperti itu ya. Nah, ada suja itu berarti diartikan angka. Kemudian wa-nya diartikan dan. Oke, seperti ini Yorobun, angka dan satuan. Begitu ya. Yang pertama, di sini angkanya angka apa? Ini kan dimulai dari hana, dul, set, net, dasot sampai dengan yol. Berarti ini kategorinya angka apa? Korea asli. Asli. Adalah angka asli. Bilangan. Asli Korea. Seperti itu ya. Ini kan angkanya asli Korea, Yorobun. Mulai dari hana, dul, set, net. Saya rasa kemarin yang di kelas pemula sudah masih hafal ya. Masih hafal nggak kira-kira Yorobun untuk angka? Masih saya. Harus masih ingat ya, karena untuk angka itu nanti dia keluar terus, terutama di bagian listening Yorobun. Seperti itu ya. Hana, dul, setnet, dasot, josot, tegop, jodol, aopiol. Seperti itu. Kemudian ada bunyusa ya. Tadi bunyusa itu apa maknanya? Adalah kelompok atau satuan, seperti itu. Nah, jadi satuan-satuan ini yang diikuti oleh bilangan asli Korea. Nah, kan pernah saya bilang ya, kalau misalnya yang kita pelajari di kelas pemula itu pasti akan muncul di pembahasan IPS topik, seperti itu. Yang pertama, satuannya apa?
adalah satuan G. Buah. Iya, betul. G itu maknanya adalah satuan buah ya. Jadi G itu artinya adalah buah ya, Robun. Oke, buahnya untuk yang kecil ya, bisa dengan roti juga sama sih. Jadi buah tuh bukan hanya buah-buahan itu bukan, tapi bisa juga buat roti. Kayak gitu. Sebuah roti kayak gitu kan. Kemudian myong. Satuan apa myong itu? Orang. Orang. Kemudian bun. Orang. Buat Orang. korban. Sama ya. Saram bun myong. Kemudian ada lagi mari. Apa itu mari? Ekor. Ekor. Berarti untuk hewan ya. Gon. Lembar. Berapa jilid? Oke, jilid bukan lembar ya. Lembar itu jang. Beda ya. Kemudian ada lagi gonggi. Gonggi itu apa? Sebelumnya kayaknya belum ya. Gonggi itu maknanya adalah mangkuk nasi seperti ini. Jadi gonggi itu satuan untuk mangkuk nasi, Robun. Oke. Kemudian ada lagi geret. Geret apa geret? Mangkuk besar. Mangkuk besar. Berarti nanti dia untuk sesuatu yang berkuah ya. Oke, begini ya, kayak misalnya ramen, udon. Nah, itu kan dia pakainya yang mangkuk besar karena berkuah, teman-teman. Seperti ini. Silakan sambil ditulis. Kemudian jobsi, apa itu jobsi? Piring. Piring, betul. Ada lagi satuan jan. Apa itu? Gelas. Cangkir. Cangkir ya, bukan geras. Cangkir. Cangkir itu ada kupingnya. Kalau gelas itu kop. Nah ini ya, ini kan ada cangkirnya berarti jan, maknanya cangkir. Kalau kop berarti baru gelas. Kemudian ada lagi byong. Apa itu byong? Botol. Botol, betul. Silakan sambil ditulis ya. Saya rasa teman-teman masih ingat untuk satuan-satuan yang diikuti oleh bilangan asli Korea seperti itu ya, mulai dari saram, bunmyeong, kemudian G, D, gwon, gonggi. Nah, kalau di sini kan tidak terlalu lengkap. Yang lengkap itu ketika kita di kelas pemula. Seperti itu ya. Jadi manfaatnya ikut kelas pemula adalah teman-teman bisa mengikuti pembelajaran yang nantinya akan muncul di IPS Topik. Jadi lebih siap bahasanya seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada contoh ya, Grimul bogo munjangal wansong hasil. Sempurnakanlah permasalahan dengan melihat gambar berikut ini. Saya akan beri contoh satu ya, Robun. Nomor satu ini kan ada nasi. Nasi bahasa Koreanya apa? Adalah bab. Seperti ini ya, Robun. Bab itu nasi. Kemudian nasinya ada dua. Rumus untuk membentuk suatu kalimat ya, kalimat Korea yang ada angka dan satuan itu gimana? Masih ingat nggak? Yaitu mulai dari apa saja? Ingat nggak? Angka. Dari subjek. Angka satuan paling akhir. Iya, betul. Mulai dari subjek. Setelah subjek ditambah dengan apa? Jumlah atau angkanya ya. Kemudian baru diakhiri dengan satuan. Jadi satuannya itu selalu di belakangnya, Robun. Oke, rumusnya ini. Kalau misalkan mau membuat suatu kalimat yang ada apa namanya? Jumlah dan satuannya seperti itu. Jadi pakai subjeknya dulu. Subjeknya apa di sini? Adalah nasi. Maka kita tuliskan gimana? Nasi dulu. Ya. Bab. Babun. Ya, bisa pakai babun. Kalau misalkan mau ditambah dengan subjek ya. Babun. Atau babi juga boleh ya. Cuma kan nanti dikiranya ngegas ya. Nah itu. Iya, ntar saya dikiranya ngegas. Babun. Seperti itu. Kemudian jumlahnya berapa? Du. Oke, di situ kan jumlahnya adalah 2. 2 dalam bilangan asli Korea adalah du. Babun, du. Satuannya apa? Gongji. Gonggi. Gonggi. Nah, babun, du, gonggi. Pakainya el atau rel? Rel. Iya, Jongdabon adalah pakainya yang rel. Begitu ya. Jadi di sini teman-teman tinggal dilingkari aja pakainya yang rel seperti ini. Oke, kita geser. Nah, rel, mogo, nogoyo. Kalau kita artikan gimana? Berarti saya makan nasi. 2 mangkuk nasi. Iya, betul.
Saya makan 2 mangkuk nasi, seperti itu. Terus jadi saya makan 2 mangkuk nasi. Kurang lebih begitu ya. Kemudian yang poin nomor 2. Nomor 2 gimana? Titik sayo. Sayo tuh maknanya adalah membeli. Ini apa? Pang. Ya, ini adalah roti. Roti bahasa Koreanya adalah pang. Ya, silakan nanti teman-teman jawab ya. Pang. Nah, seperti ini, pang itu maknanya roti, Robun. Sama rumusnya kayak tadi ya, subjeknya dulu. Subjeknya apa? Roti. Nah, roti tulis di sini tambah dengan partikel subjeknya apa? Jumlahnya berapa? Baru satuannya apa? Ini satuannya apa kira-kira? G, Iya, pakainya G ya, Robun, betul. Kemudian ini apa nih? Ya, titik-titik ga isoyo. Nah, berarti bon, iya, bisa pakai Bun. bun atau myong ya. Buni, bunen, kayak gitu ya, Hirobun. Nanti ini pakainya adalah keterangannya adalah bun atau bisa pakai myong. Karena jumlahnya lebih dari 1, Hirobun. Ya, kalau Banyak jumlahnya bukannya? lebih dari 1, teman-teman boleh pakai bun atau myong. Kalau saram kan biasanya untuk jumlahnya hanya 1 ya, seperti itu. Jadi menunjuk 1 orang. Biasanya seperti itu sih. Begitu ya. Ini silakan nanti coba dijawab. Kemudian ada lagi mul. Mul itu apa? air, Air ya, betul. Ini untuk latihan Anda di rumah ya, poin 2, 3 dan 4. Kemudian ada lagi di sini kalimatnya adalah Saramina mulgon selten. Ketika Anda menggunakan digabungkan ya antara orang dengan barang, maka kalimatnya dirubah ya menjadi dasotmyong. Ya, ini berarti benar. Kalau misalkan jumlahnya lebih dari 1, Anda bisa menggunakan satuan myong atau bun seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan jumlahnya hanya 1 orang, maka pakainya saram. Kemudian tips yang berikutnya adalah kalau misalkan digabung ya. Jadi tadi kan ada hana, dul, setnet kayak gitu kan. Nah, hana, dul, setnet itu kalau misalkan bertemu dengan satuan, maka dia akan menjadi singkatan. Maksudnya gimana? Yang hana dibacanya jadi han. Contoh, kopi hana jan. Itu salah. Yang benar adalah kopi hanjan. Seperti itu. Kopi hanjan juseo. Tolong beri saya 1 cangkir kopi. Begitu ya, teman-teman. Jadi kalau sudah bertemu dengan satuan, maka yang panjang-panjang tadi kayak misalkan hana, dul, set, net itu akan hilang akhirannya. Hana jadi han, dul jadi du, set jadi se. Seperti itu. Contohnya ini ya, kopi dujan. Nah, kopi duljan berubah menjadi kopi dujan. Seperti itu. Ini yang benernya. Bisa dipahami ya, Robun, untuk tipsnya? Bisa, Sam. Oke, kalau bisa kita coba lanjutkan ke bawah. Di bawah ada bagian munbob ya, tata bahasa. Yang kedua yakni mengenai hago. Hago itu artinya apa? Dan Ya, Iya, bisa. kita bisa artikan dan atau dengan ya, Robun. Nah, ini ya. Jadi kemarin itu di kelas pemula bab 3 untuk bagian kata penghubung ada nomor 10. Saya masih ingat, teman-teman. Ada hago, wa, gua, rang, irang seperti itu. Nah, di situ diartikannya apa? Artinya ada 2, bisa dan atau dengan. Begitu ya. Jadi hago, wa, gua, rang dan irang itu diartikan adalah dan atau dengan, seperti itu. Ya, penggunaannya gimana? Ini coba teman-teman melekat pada kata benda menghubungkan dengan kata benda lain, atau untuk menunjukkan bahwa kata benda yang melekat padanya berpartisipasi dalam aksi dengan kata benda lain. Contoh kalimatnya uyu hago pangel sayo. Berarti gimana kalau kita artikan? Sayo dari kata sada artinya membeli. Jadi saya membeli. Membeli apa? Bisa dari depan atau dari belakang dulu. Dari belakang boleh ya. Berarti roti, roti. Terus hagonya diartikan? Dan Iya, betul. Dan uyu apa itu? susu, Betul. Jawabannya adalah saya membeli roti dan susu. Bisa dipahami sampai sini ya, Robun, untuk hago?
Kalau pakai dengan pun sama sih sebetulnya. Jadi bisa diartikan dengan susu juga sama aja sih. Jadi tidak secara makna tidak ini ya, tidak berbeda ya. Saya membeli roti dan susu. Kemudian yonpil lagu ciuge ga isoyo. Berarti kalau kita artikan gimana? Ada penghapus dan pensil. Betul. Ciuge itu maknanya adalah penghapus. Oke, jadi ada penghapus dan pensil. Ini diartikan dan ya. Yonpil itu pensil. Pensil sama aja sih ya, Robin. Oke, kemudian untuk kalimat terakhir toyo ire chingu wo juku hesoyo. Berarti gimana kalau kita artikan? Telah Bermain basket. cukup sepak bola ya. Sepak bola ya? Telah bermain sepak bola. Nah, ini dan atau dengan? Dengan. Dengan, betul. Kan ada partisipasi ya, Robin. Dengan siapa? Teman. Kapan? Di hari Pada- Sabtu. Iya, betul. Toyo ire berarti diartikan pada hari Sabtu. Seperti itu. Kurang lebih begitu ya untuk penjelasannya. Silakan sambil ditulis ya, Robun. Toyo ire cingguago cuku esoyo. Saya telah bermain sepak bola dengan teman pada hari Sabtu. Seperti itu. Kemudian ada tips ya. Nih, tipsnya agak penting nih teman-teman. Yakni penggunaan gua dan wa. Sebelumnya saya belum pernah jelasin ya, waktu di kelas pemula saya belum sempat jelasin mengenai gua dan wa itu penggunaannya gimana. Begitu ya. Di sini dijelaskan ya Rebun bahwasanya untuk gua dan wa itu penggunaannya berbeda. Secara arti sama, tetapi penggunaannya berbeda. Maksudnya gimana Sam penggunaannya? Di sini dijelaskan bahwasanya jika jika suku kata terakhir dari kata benda sebelumnya memiliki konsonan akhir, gunakan yang gua. Maksudnya gimana Sam? Jadi gini. Ini kan hurufnya adalah pang ya. Nah, di sini kan kalau kita tulis adalah pang ya, Rebun. Pang itu kan terdiri dari 3 huruf ya, Rebun. Suku katanya terdiri dari 3 huruf. Berarti sang biak, vokal A dan ieng. Nah, yang di bawah ini kan adalah konsonan akhir. Begitu ya. Jika di kata benda tersebut memiliki huruf konsonan akhir seperti ini, ieng, bebas sih, yang penting di akhirnya itu ada huruf konsonan, bisa ieng, bisa giok, ya, bisa nien, bebas pokoknya ya Rebun. Yang penting akhirannya ini ada konsonannya, maka penggunaannya pakai yang mana? Maka di sini penggunaannya menggunakan yang wa atau gua, pakainya adalah yang Gua. ya, pakainya adalah yang gua ya Rebun. Seperti ini. Ya, jadi pang ditambah dengan gua maka digabung menjadi gimana? Pang gua. Seperti itu ya. Kalau ini gabung soalnya nempel ya, Robun. Nah, kayak gini, pang gua. Seperti itu. Kalau misalkan akhiran ya, akhiran dari kata bendanya itu tidak ada konsonan di bawah ya, di bawahnya tuh nggak ada konsonan. Contohnya kayak gini. Ini kan kalimatnya adalah nalsi. Nalsi berarti kan gimana? Pakainya yang mana ya Rebun? Wah. Ya, nasi kan huruf terakhirnya adalah vokal E ya. Vokal E berarti kita tambahnya menggunakan yang wa. Nah, yang wa seperti ini, bukan yang gua. Oke. Kemudian kalau digabung jadinya gimana? Menjadi nalsi. Nalsiwa. Nalsiwa, betul. Sampai sini bisa dipahami untuk penggunaannya? Bisa sih. Bisa ya. Oke, kalau bisa saya ucapkan terima kasih teman-teman. Oke, jadi penggunaan mengenai gua dan wa itu ya berbeda tadi. Seperti secara arti harfiahnya sama, bisa diartikan dan atau dengan. Seperti itu. Kemudian ada contoh latihan soal ya. Ini biasa, nanti kita coba jelaskan dulu. Krimel bogo bogiwa gaci munjangel wansong. Sempurnakanlah permasalahan yang sama dengan contoh dengan melihat gambar berikut ini. Contohnya ada apel dan guaja. Ya, apel itu sagua, kalau snack itu guaja ya Rebun. Maka jawabannya gimana? Kita tuliskan dari kiri dulu ya.
kiri adalah sagwa, berarti sagwa hago seperti itu. Oke. Sagwa hago. Kemudian guajarel mogo mogoyo. Seperti itu ya. Berarti kalau kita artikan gimana? Saya makan snack. Dan betul. Dan apa? Apel. Apel. Oh. Kurang lebih seperti itu untuk diartikannya ya. Jadi saya makan snack dan apel. Kemudian sini kan contohnya sudah seperti ini. Berarti tinggal teman-teman kerjakan yang bawah. Nomor 1, saya akan coba bantu jawab. Di sebelah kiri ada siktang, sebelah kanan ada pion ijom. Maka yang dituliskan mana dulu? Siktang dulu apa pion ijom dulu? Adalah Siktang. siktang dulu ya. Maka jongdabun gimana yorobun? Siktang hago. Iya, Pion betul. ijom. Kita tuliskan siktang dulu ya. Siktang, kemudian akhirannya apa? Pakai hago Hago. ya. Siktang hago. Terus pion. Ini jomel. Oh, ini ya. Pion ijom. Nah, pion ijom pakainya apa? Partikel. Nah, ini tidak perlu diberikan partikel karena sudah ada partikel keterangan. Kalau saya gabung ke sini kan nanti jadi partikel E. Nah, seperti ini yorobun. Jadi sikta ngago pion ijome gayo. Berarti kalau kita artikan gimana? Saya pergi seperti ini. Gayo itu artinya pergi. Saya pergi, kemudian diartikan ke ya, betul. Saya pergi kemana? Market 24 jam. Iya, ke minimarket 24 jam. Dan ke Restoran. seperti itu yorobun untuk penjelasannya ya. Jadi yang ini tidak perlu diberi partikel rel. Ya, jadi jangan plek seperti atas karena sudah ada partikel E-nya. Jadi harus diperhatikan dulu bagian sininya apa. Contohnya ini iga masisoyo. Masisoyo maknanya adalah enak. Berarti gimana kalimatnya? Ini ada pizza dan chicken ya. Silahkan nanti coba teman-teman buat untuk jawabannya. Begitu ya. Gampang kok yorobun, tidak begitu sulit. Kemudian lanjut ya, poin nomor 2. Kerimel bogo bogiwa gachi munjangal wansong. Ini sama ya untuk perintahnya. Contoh gambarnya ini. Kopi hanjanago pang hangge juseo. Nah, ini ada tambahan. Ya, ada tambahan ya ini di keterangan angka. Terus kalimatnya 2 kali. Berarti gimana? Sini kan kalimatnya kopi hanjan hago pang hage juseo. Berarti dari belakang. Tolong beri saya apa saja, bisa dari sebelah sini ya. Hangge. Ya, 1 buah gitu ya. 1 buah apa? Pang, artinya adalah roti. 1 buah roti. Terus hago Dan apa lagi? 1 cangkir kopi. Oh iya, sorry. 1 hanjan ya. 1 cangkir. Dan 1 cangkir kopi. Seperti ini yorobun untuk artinya ya. Tolong beri saya 1 buah roti dan 1 cangkir kopi. Jadi ngikutin ini ya untuk tulisannya. Kalau tulisannya berarti dari kiri dulu. Oke, saya akan beri contoh nomor 1 nih. Ini ada nasi beserta ini apa? Udong ya berarti. Nasi itu bunyinya adalah bab. Oke, kemudian yang ini adalah udong. Nah, seperti ini. Ada bab, ada udong. Udong tuh udon ya. Mie udon, berarti mie yang besar-besar seperti itu. Nah, kira-kira gimana kalimatnya menjadi dari mana dulu? Dari bab dulu ya. Berarti gimana? Bab. Han. Terus Gonggi. Hago. Hago. betul. Terus Udong. iya, kita
kita coba naikkan sedikit biar tidak nabrak. Terus udon ya. Udong. Han. hang, geret, Pakainya apa udong? Geret. Iya. Geret. Juseo. Betul ya teman-teman. Jawabannya kurang lebih seperti itu. Saya coba kecilkan ya. Karena tidak muat ternyata. Nah, saya kecilkan di sini. Bab han gonggiago udong han geret juseo. Tolong beri saya 1 mangkuk udon dan 1 mangkuk nasi. Begitu ya. Kurang lebih begitu untuk penjelasannya teman-teman. Silakan nanti coba Anda kerjakan di poin nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Kalau ada kesulitan nanti boleh langsung DM di grup ya teman-teman, biar yang lain juga tahu gimana jawabannya yang benar ya. Seperti itu ya. Kemudian lanjut di Dewa I, percakapan yang kedua. Saya akan coba putarkan teman-teman untuk audionya, mohon ditunggu. 어서 오세요. 뭐 드시겠어요? 커피 2잔 주세요. 빵 있어요? 아니요. 없어요. 케이크는 있어요. 그럼 커피 2잔하고 케이크 주세요. 네, 알겠습니다. Oke, seperti itu ya Robun untuk percakapannya antara pelayan toko kemudian Mas Min Min Aung ya. Jadi 2 orang obrolannya, tapi gambarnya ada 3 nih. Pertama, pelayan mengatakan katanya oso seo, berarti diartikan selamat datang. Betul ya. Aduh, saya salah bisa. Selamat datang, seperti itu. Kemudian dilanjutkan katanya mo desigesoyo, berarti artinya apa? Mau pesan apa? Iya betul, mau makan apa, seperti itu. Desida itu maknanya makan ya. Atau bisa juga sih diartikan mau pesan apa, boleh-boleh aja ya Robun. Tapi dari perkataannya itu maknanya makan. Desida, Nokta, desida, japsusida itu kan artinya makan. Kemudian Mas Mimin Aung merespon kopi dujan juseo, berarti diartikan tolong beri saya 2 cangkir kopi. Iya betul, 2 cangkir. Cangkir apa? Kopi. Bisa ya, kopinya diartikan kopi seperti ini. Jadi tolong beri saya 2 cangkir kopi. Kemudian dia nanya lagi, pang isoyo, berarti gimana artinya? Apa ada roti? Ya, apakah isoyo ada pang roti? Seperti itu ya kalau dibedah perkataannya. Apakah ada roti? Kemudian direspon sama si pelayan katanya anio 없어요, berarti Tidak ada. iya betul, jawaban adalah tidak ada, seperti itu. Jadi dia mengatakan tidak ada. Kemudian 케이크는 있어요, Adanya cake. Kue. Adanya cake itu artinya kue. Oke, begitu ya. Kemudian Mas Min Min Aung bilang gerom itu apa? Kalau begitu. Oke, atau kalau begitu sama saja maknanya ya. Gerom yo, tentu saja itu juga boleh. Oke, atau kalau begitu kopi dujan하고 케이크 주세요, berarti Tolong beri kue. tolong beri saya kue hago dan dujan kopi, berarti 2 cangkir kopi. iya betul, 2 cangkir kopi ya. Kopinya di sini ya. Seperti itu. Kemudian akhirnya gimana? Merespon dari karyawan katanya ne algesmnida, berarti ya saya Mengerti. seperti ini Robun kalau untuk kita artikan. Oke,
Silakan sambil ditulis dulu untuk kosakatanya. Sudah ditulis? Sudah, Sam. Baik, kalau sudah kita lanjutkan ke bawah ya. Sini ada DDP buaya. Coba jawablah ya Robun. Min Min Aung, Sinan. Mas Min Min Aung. Oh dia gasoyo. Pergi kemana Mas Min Min Aung itu? Dia pergi ke Cafe, coffee shop. ya. K P. KP itu tulisan ini gimana ya? Coffee shop kali, Sam. Oke, pokoknya perginya ke coffee shop ya pokoknya ya. Saya agak lupa untuk tulisannya Rum, pakainya yang mana gitu loh. Kemudian yang kedua Min Min Aung Shinen, Mas Min Min Aung musul jumun soyo. Memesan apa? Dia memesan kopi Dan kue. Keiken. kopi du Dujan hago keiko. go itu ya, kopi dujan nago. Oh, dujannya gabung ya. Dujan nago, kemudian keike jumun he soyo. Seperti ini ya Robun ya, karena kalimat tanyanya kan jumun hada ya, berarti jawabannya jumun lagi nanti, jumun he soyo. Telah memesan maknanya. Silakan sambil ditulis. Jadi telah memesan apa saja? Kue dan nggak mau dia ya. Rewel. Oke, begini ya teman-teman. Jadi telah memesan kue dan 2 cangkir kopi. Silakan sambil ditulis. Kemudian di bagian bawah ada lagi lanjutannya. Ya, untuk ekspresi Rebun, penggunaan ekspresi pang 2 buah roti dan susu. Kemudian 2 buah roti dan 3 buah susu. Contoh kalimatnya, Ososeo, selamat datang. Selamat datang. Mau desige soyo, mau makan apa atau mau pesan apa itu juga boleh. Ipang duge juseo, tolong beri saya roti ini 2 buah atau 2 buah roti ini, itu juga boleh. Uyu isoyo, apakah ada susu? Ne isoyo. Krom, tentu saja. Ya, kalau begitu. Pang duge ago uyu sejan juseo. Tolong beri saya 3 ya, berarti 3 cangkir susu dan 2 buah roti. Seperti itu ya Rebun, ini gambarnya 3 Rebun. 3 susu dan 2 buah roti. Jadi mengenai kalimat pesan ya, untuk jumun hada memesan seperti itu. Kemudian useful ekspresi ya, penggunaan ekspresi secara penuh apa saja? Masige deseo. Ya, sini kalimatnya ya. Ca, sijakapsida, mari kita mulai. Masige deseo. Desida berarti makan. Makanlah dengan nikmat, seperti itu ya. Masige deseo. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, makanlah dengan enak, seperti itu. Ya, masige deseo. Makanlah dengan enak. Ne panjang nih masige deseo ya, banyak ya Bapak Banjang nim, Bapak leader ya Robot. Ya Bapak leader, makan yang enak juga ya, kayak gitu. Jadi nikmati makanannya itu juga boleh ya Rebun. Makanan dengan enak atau nikmati makanannya. Oke, seperti ini ya. Makanannya. Oke, benar ya Rebun. Makanlah dengan enak atau nikmati makanannya. Seperti itu, silakan sambil ditulis ya.
Kemudian untuk bagian Munwawa Jonggo ya, budaya dan informasi. Informasi dan budaya. Oke, seperti ini Rebun. Hangguk ini siksa. Siksa itu kan maknanya adalah makan. Makanan deh, boleh ya. Makanannya orang Korea. Oke, seperti ini ya Robin. Jadi makanannya orang Korea. Ini untuk judulnya ya. Kita akan coba masuk ke pembahasan. Silakan coba diperhatikan. Kemudian nanti ditulis untuk kosakata per kalimatnya. Yang pertama, hangguk saram deren. Berarti ada partikel subjek nih. Berhenti di sini ya. Saram itu apa saram? Berarti Orang. Ya, orang. Saram del berarti orang. Orang hangguk Korea. Kayak gini ya. Orang-orang Korea juro. Nah, ada kata-kata juro berarti diartikan duluan juga sama. Biasanya seperti ini. Juro tuh maknanya biasanya ya Robin. Silakan. Orang-orang Korea biasanya bab kuk pancanero kusong duin siksar hamnida. Berarti makan gusong duin yang terdiri gitu ya. Duin nian di akhir diartikan yang, gusong duida diartikan terdiri ya Robun. Jadi makan yang terdiri dari apa saja ya, bisa diartikan dari depan atau dari belakang. Dari sini juga boleh ya. Bab, apa itu bab? Nasi. Kemudian guk. Apa itu guk? Daging. Kuah. Bancan. Lauk seperti ini. Bancan tuh maknanya lauk ya. Kalau guk itu maknanya kuah. Kayak seperti ini ya Robin dari depan ya. Silakan sambil ditulis. Jadi untuk kalimat pertama, orang-orang Korea biasanya makan yang terdiri dari nasi, kuah bening dan lauk. Kayak itu ya. Jadi guk itu maknanya kuah ya, Robin. Oke, kemudian dilanjutkan bapen. Nah, berarti subjeknya di sini. Bapen artinya adalah nasi. Tadi sudah ada ya. Nasi hangguk saramdere juicy kero salgo chitsemnida. Nah, dari subjek sini nasi. Ini Robun. Chitsemnida. Cita itu diartikan di sini memasak ya. Dimasak seperti ini dengan salda ya. Ro itu diartikan dengan. Kemudian sal itu maknanya adalah beras. Oke, seperti ini ya Robun. Jadi dimasak dengan beras merupakan ero. Ini ya. Merupakan apa? Jusik. Jusik itu artinya adalah makanan pokok ya Robun. Oke, silakan sambil ditulis. Jusik merupakan makanan pokoknya. Hangguk saramdel artinya apa? Berarti orang Korea. Nah, ini di kalimat kedua ya. Jadi dia mengatakan katanya nasi dimasak dengan beras yang merupakan makanan pokoknya orang Korea. Kurang lebih begitu ya Rebun untuk penjelasannya ya. Jusik makanan pokok, kemudian sal. Sal itu artinya adalah, ini saya geser dulu ya. Sal itu beras seperti sini. Nah, begini Rebun. Oke, silakan sambil ditulis. Kemudian di kosakata kalimat ketiga, kuken. Guk itu kan tadi artinya adalah kuah ya. Kuken. Kuk muri inen amshikuro. Ya. Uro diartikan merupakan di sini. Merupakan gitu ya. Guk merupakan emsik makanan inen yang. Kemudian ita diartikan ada. Oke. Ita diartikan ada. Yang ada
Gukmul itu diartikan kuah ya Robun. Kayak gini ya, silakan sambil ditulis. Jadi guk merupakan makanan ya. Msik merupakan makanan yang ada kuahnya seperti itu ya. Jadi kalau yang namanya guk berarti makanan yang ada kuahnya seperti itu. Kemudian tuinjang gukina miyokuk deng dayangan 종류가 있습니다. 있습니다 diartikan ada ya Robun. Ada. Jungyo itu jenis. Kemudian dayangan. Dayangan itu maknanya adalah berbagai macam ya. Nah, seperti ini ya Robun. Berbagai macam. Saya coba singkat ya karena kepanjangan kalau di fullkan. Kemudian ada berbagai macam jenis seperti itu ya. Deng tuh artinya seperti. Seperti apa? Seperti ada miyokguk atau doenjangguk. Ya, miyokguk itu maknanya adalah sup rumput laut. Oke. Sup rumput laut seperti ini. Ina atau doenjangguk. Doenjangguk berarti sup doenjang. Nah, seperti ini ya Robun. Berarti kalau kita baca gimana? Guk ya atau kuah tadi merupakan makanan yang ada kuahnya. Ya, ada berbagai macam jenis seperti sup rumput laut atau sup doenjang ya, kuah doenjang. Seperti itu ya Robun. Kemudian dilanjutkan kalimat keempat, bancanen. Bancan itu kan maknanya adalah lauk ya Robun. Nah, untuk lauk pauk kim치나 나물과 같이 밥에 곁들여 먹는 음식으로 merupakan apa? Merupakan emsik makanan, nen diartikan yang ya. Yang apa? Yang dimakan. Gyoldel. Yo-nya diartikan dengan. Seperti ini. Gyoldel artinya adalah bersama. Ya. Bersamaan seperti ini Robun. Ini untuk yang gyoldel. Bersamaan dengan nasi. Ya. Nasi. Oke, sebentar saya coba cek dulu. Tadi apa ya? Saya agak lupa teman-teman ini. Oh, ditambahkan, sorry ya. Jadi gyoldel itu maknanya adalah ditambahkan ya Robun. Nah, untuk yang gaci bersama baru nih. Oke, jadi gyoldel itu maknanya adalah ditambahkan. Nih ya, ditambahkan dengan nasi bersamaan dengan namul. Namul itu apa? Namul di sini maknanya adalah sayuran, ya Robun. Jadi sayur apa namanya? Lalapan. Kalau dalam bahasa Indonesia lalapan ya. Oke, gimana saya tulisnya di sini aja kali ya, biar muat. Lalapan. Muat gak? Muat ya. Oke, jadi lalapan atau kimchi. Nah, diartikan atau, kemudian kimchi ya artinya kimchi. Seperti itu ya. Jadi lauk merupakan makanan yang dimakan. Nih ya, mokta. Mokta itu maknanya adalah dimakan dengan ditambahkan pada nasi bersama dengan lalapan atau kimchi. Begitu ya Rebun. Jadi dimakan itu bareng sama nasi. Terus ditambahkan, sorry ya. Makannya itu dengan cara ditambahkan pada nasi bersamaan dengan namul. Namul itu apa? Namul itu kayak semacam daun-daunan ya, sayur-sayuran seperti itu yang biasanya direbus atau dimakan secara mentah-mentah, atau ada juga yang ditumis ya. Makanya kan tadi disebutnya adalah lalapan seperti itu, atau dengan kimchi juga. Begitu ya. Kemudian hamke. Hamke itu maknanya adalah bersama, Yorobun.
Oke, hamke bersama siksahanen saram dari gane nanuo moknen gosi ilban jokim nida. Ilban jokim ya kita artikan dari belakang teman-teman. Ilban jokim sini diartikan biasanya ya. Biasanya makan dengan cara ya O-nya diartikan dengan ya. Dengan cara berbagi. Nanuo, nanuda artinya adalah membagi atau berbagi di sini. Berbagi. Jadi dimakannya itu untuk lauk pauk itu bareng-bareng ya Rebun. Berbagi ya pada di antara gane. Gane diartikan di antara. Di antara orang-orang yang makan bersama. Hamke siksa maknanya adalah siksa itu makan. Kemudian hamke diartikan bersama. Oke, ini ya singkat-singkat karena panjang-panjang ya Robun. Jadi kalau kita artikan gimana dari depan, lauk pauk merupakan makanan yang dimakan dengan cara ditambahkan pada nasi bersama dengan lalapan atau kimchi. Kemudian biasanya ya, lauk pauk tersebut dimakan dengan dengan cara berbagi begitu ya maknanya. Dengan cara berbagi ya, berbagi di antara orang-orang yang makan bersama. Jadi ini konteksnya adalah sedang makan bareng ya Rubun. Oke, seperti itu. Kemudian lanjutannya sikta ngeso, siksa haltenen. Berarti dari sini ya. Alte diartikan ketika. Ketika apa? Siksa itu artinya makan. Ketika makan di siktang, di resto. Ini ya Rebun. Jadi ketika Anda makan di restoran, potong biasanya apa? Biasanya bancani lauk pauk murioro jegong dwimnida disediakan. Jegong hada tuh maknanya disediakan ya. Dengan ro diartikan dengan atau secara di sini boleh ya. Secara apa? Murio tuh maknanya adalah gratis. Tuh ya, murio artinya adalah gratis ya Robun. Oke, seperti ini ya. Ini saya coba tempelkan dulu tadi yang bagian sini. Oke, begini ya Robun. Murio artinya gratis ya. Jadi ketika Anda makan di restoran, biasanya lauk pauk itu disediakan secara gratis dari restorannya. Kemudian hangguk saram deren orang Korea gajokwa hamke siksahanen makan. Sini ya saya artikan dari bawah ya Robun. Makan bersama. Makan bersama gua dengan siapa? Dengan gajok keluarga. Jadi menurut orang Korea makan bersama dengan keluarga gosel jungyo hage senggahamyo merupakan senggak pemikiran ya. Senggak hada itu kan difikirkan sih, berarti kan pemikiran dengan maksud menghargai ya. Jungyoha itu maknanya adalah menghargai ya Rebun, atau hal penting ya. Jungyohan itu maknanya adalah hal penting juga boleh ya. Pemikiran hal penting begini ya. Jadi menurut orang Korea
makan bareng dengan keluarga merupakan hal yang dipikirkan ya, hal penting kayak gitu ya, merupakan pemikiran hal penting. Hamke emsigel nanuanen gosol jung yoyo kimnida. Ini ya, berbagi makanan. Nanuda kan berbagi. Emsik itu makanan. Nah, hamke bersama. Oke, seperti ini ya. Berbagi makanan bersama itu juga merupakan ya. Itu juga merupakan hal yang penting. Ada sojung hi yogimnida, maknanya adalah merupakan hal penting. Kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan di paragraf yang pertama. Lanjut paragraf berikutnya Yorobun. Sini mengatakan katanya Nenen akhir-akhir ini, dari sini ya. Akhir-akhir ini wisiki jenggi hamyonso. Sini ada myonso ya. Myonso itu maknanya adalah seiring dengan, seperti ini Yorobun. Myonso artinya seiring dengan. Saya coba naikkan ya. Seiring dengan jenggahada. Jenggah itu maknanya meningkat. Seiring dengan meningkatnya huisik itu acara makan bersama ya. Oke, saya coba komen dulu biar tidak lupa. Nah, ini kesini Myonso sambil seiring dengannya. Bisa diartikan sambil juga ya, Robert. Oke, jadi akhir-akhir ini seiring dengan meningkatnya acara makan bersama, dayangan emsigel Jegong hanan siktangi mana jigo. Nah, berarti kita berhenti di bagian mana jigo ya. Banyak mana ada? Banyak apa? Banyak resto. Resto yang jegong hada menyediakan. Yang menyediakan apa sih? Menyediakan emsik makanan dayanghan berbagai macam. Jadi akhir-akhir ini seiring dengan meningkatnya acara makan bersama, banyak restoran yang menyediakan berbagai macam makanan kayak gitu ya. Emsik itu artinya adalah makanan. Ini saya coba naikkan aja deh ya biar teman-teman tidak kesulitan. Ya, emsik itu artinya adalah makanan. Oke, seperti ini. Kemudian tadi apa? Dayangan berbagai macam. Nah, sini ya Yorobun, berbagai macam. Kemudian dilanjutkan dan. Ini ya, ini kan ada go Yorobun, berarti diartikan dan. Dan apa? Pionere wihe kioske를 사용하여 음식을 주문하는 가게가 널리고 있습니다. Sini ada gois artinya sedang. Sedang nolida. Nolida itu diartikan meningkat atau populer. Meningkat ya. Sedang meningkat juga toko. Gage kan artinya toko ya. Toko-toko yang bisa memesan jumun hanen, maknanya adalah yang bisa memesan, seperti ini ya, jumun hanen, yang bisa memesan makanan. Kemudian sayong hayo, ionya diartikan dengan ya, dengan. Sayong hada menggunakan apa Sam? Dengan cara menggunakan kios ya, kios seperti ini. Wie untuk apa? Pion erel, maknanya adalah kenyamanan. Oke, seperti ini ya Robun. Jadi dia mengatakan katanya sedang meningkat juga toko-toko, atau sedang marak juga ya, sedang marak juga toko-toko yang bisa memesan makanan dengan cara
menggunakan kios untuk kenyamanan. Kios tuh maksudnya gimana? Kios tuh kayak papan touchscreen, ini kayak gini nih. Jadi Anda datang ke suatu restoran, itu nggak ke kasir, ya, untuk mesan, untuk bayaran itu nggak ke kasir, tapi langsung aja ke papan ini. Kayak di papan ini kamu tinggal pilih-pilih aja, terus nanti tempelin kartu debitnya atau online mobile, ya. Jadi pembayarannya lewat handphone juga boleh, seperti itu. Gitu ya. Terus lanjutannya di sini. Kios sekerel iong hamyon, berarti kita artikan dari sini ya. Jika menggunakan kios seperti itu ya, iong ada kan diartikan menggunakan. Jika menggunakan kios, yorobun. Oke, saya geser ya biar tidak nabrak yorobun. Jika menggunakan kios, tochi screen tonghe menyuro 상택하고 기울기까지 한 번에 할 수 있어 매우 편리합니다. Nah, berarti dari sini ya. Real suita diartikan bisa. Anda bisa apa saja? Oh, berarti dari belakang juga boleh ya, Rebun. Meu sangat. Kemudian pionrihada itu nyaman, ya. Oke, kita coba artikan dari depan dulu tadi ya. Jika menggunakan kios, maka akan sangat nyaman. Kenapa? Karena ya ada oso di sini diartikan karena ya, Rebun. Karena bisa sekaligus ya, Rebun. Sekaligus apa? Sekaligus sangte. Sangte itu maknanya adalah memilih. Oh, sorry ya, bukan sangte tapi sontek. Memilih. Go diartikan dan. Gyolje. Gyolje itu maknanya adalah membayar. Oke, seperti itu ya. Jadi di situ disampaikan bahwasanya kalau misalkan teman-teman menggunakan kios ini, maka sangat nyaman. Kenapa? Karena bisa melakukan pemilihan menu dan membayar. Nah, menu kan artinya menu. Menyure sangtehago berarti memilih menu dan membayar sekaligus. Hanbone maknanya sekaligus. Sekaligus. Tonghe melalui ini ya. Melalui apa, Sam? Melalui touchscreen atau layar sentuh. Gitu ya untuk penjelasannya. Jadi teman-teman bisa pesan terus langsung bayar tuh di situ bisa. Oke, lanjutannya ya. Kioske를 이용하는 방법은 ya, berarti 방법 itu cara ya, Rebun. Cara penggunaan kios atau menggunakan ya. Cara menggunakan kios tadi gandan habnida. Gandan itu maknanya apa? Mudah ya atau simple. Jadi cara menggunakan kios tersebut itu sangat simple ya. Wonhan, menyua, gesu, option, sangtekhan hu. Nah, dari hu ya, hu artinya adalah setelah ya, Robun. Setelah sangtek ya, sangtek itu maknanya adalah tadi ya memilih ya, Robun. Setelah memilih option, ini bahasa Inggris ya. Setelah memilih opsi atau pilihan tadi, maka Anda setelah memilih option apa? Menu dan gesu. Gesu itu maknanya jumlah. Nah, ini ya ada gesu. Gesu itu artinya jumlah, teman-teman. Setelah memilih opsi menu dan jumlah, wonhanen berarti yang wonhan diingin. Oke, seperti ini ya.
Jadi setelah memilih menu yang diinginkan, seperti itu. Setelah memilih opsi atau pilihan menu dan jumlah yang diinginkan, Gyolje bote nurego, berarti teman-teman diminta melanjutkan menekan nureda. Ya, dari kata nureda, menekan tombol, ini tombol button Gyolje pembayaran. Oke, seperti ini ya. Jadi diminta menekan tombol pembayaran. 카드나 보마이를 결제를 통해 결제하며 됩니다. 미운 됩니다. berarti kan cukup. Cukup bayar melalui tonghe ya. Cukup bayar melalui apa? Gyolje. Gyolje itu bayar ya. Bayar secara mobile. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi diminta bayar secara mobile. Oke, jadi cukup bayar melalui atau secara mobile atau lewat kartu. Nah, begini ya. Atau lewat kartu, yorobun. Kemudian Jumuni won yo dwimyon jika jumun pesanan. Pesanannya won yo dwimyon maknanya adalah selesai. Jika pesanannya selesai, tadi kan sudah dibayar ya teman-teman. Yongsu itu apa? Kwitansi ya. Kwitansinya Julyok dimnida akan muncul atau akan di print ya. Mana nih? Nah ini print seperti itu, akan di print. Jadi kwitansinya nanti bakal muncul sendiri ya Rebun. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk paragraf ketiga. Kemudian di kalimat terakhir ya Rebun, kioske를 이용하면 berarti gimana? Jika menggunakan apa? Menggunakan kios seperti itu ya. Jika menggunakan kios manual jasehi bulsu itko, Anda berarti real suita diartikan bisa. Boda melihat, kemudian jasehi secara detail. Secara detail apa? Menunya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan kios, maka akan melihat ya, akan bisa melihat secara detail menunya. Go dan apa? Jumun을 빠르게 할 수 있습니다. Bisa melakukan pemesanan jumun hada. Jumun kan pesan. Dengan cepat. Oke, seperti itu ya untuk artinya. Jadi kalau misalkan teman-teman ordernya lewat kios ini, maka akan lebih cepat seperti itu. Kemudian kios ke dokbune, ini ada rumus dokpun ya. Dokpun maknanya adalah berkat ya Rebun. Berkat kios saran dari orang-orang ganpion sorry ya. Ganpion hage emsigel jumun hasu iske dwiosoyo, menjadi real suita, berarti bisa jumun memesan makanan hage. Nah, hage nya diartikan dengan ganpion artinya adalah mudah. Oke, seperti ini ya Rebun. Jadi kalau kita artikan berkat kios tadi, maka orang-orang menjadi bisa memesan makanan dengan mudah. Kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan per katanya ya. Sudah ditulis semua belum ya Rebun?
Udah. Sudah ya? Oke, kalau sudah kita akan melanjutkan di poin ilgi, ya Rebun. Untuk IPS topik ilgi, silakan coba diperhatikan. Nomor 1 kalimatnya adalah tentang guangge yang berkaitan. Kalimatnya adalah kimbab, ya Rebun. Kimbab itu apa? Berarti berkaitannya dengan gambar nomor 4. Jongdaben adalah sabon imnida. Bener ya, nomor 4 itu adalah kimbab. Kimbab itu modelannya seperti sushi, Rebun. Kalau bibimbap baru yang poin nomor 2. Ya. Ini jajangmyeon. Ya, ini tadi apa ya? Dongase. Dongase. Dongase itu apa artinya? Babi katsu kalau nggak salah. Oh, babi katsu. Oke, oke. Iya sih, benar. Modelannya ini katsu ya, tapi dari daging babi, teman-teman. Oke, oke, oke. Kemudian poin nomor 2, dam danwa guanggeinen gosel. Jadi yang berhubungan dengan kosakata yang ada di bawah ini. Kosakatanya adalah kimchi jjigae. Kimchi jjigae itu apa? Emsik. Makanan. Sabun. Iya, betul. Kimchi jjigae itu kan berupa makanan ya. Maka jongdaben adalah emsik. Emsik. Benar ya yang ini. Oke, jongdaben adalah emsik. Kalau nasi apa nasi? Cuaca. Nasi adalah cuaca. Kemudian gagu apa gagu? Barang. Mebel ya. Dosi Iya. apa dosi? Kota. Kota, betul. Oke, jongdaben adalah yang emsik. Begitu ya teman-teman untuk jawabannya. Oke, lanjutannya di poin nomor 3. Dam jung miten cin bubun manan munjangal guru sipsio. Pilihlah hal yang benar yang diberi garis bawah di bawah ini. Pilihan 1. Jus gua uyurel masyoyo. Saya minum kopi. Nah, ini yang di garis bawahi kan yang bagian gua ya. Kira-kira gua itu bener nggak di situ? Jawabannya Salah. kenapa salah? Harusnya pakai yang Wah. iya, betul. Harusnya pakai yang wa ya, Robin. Kenapa pakai wa? Akhirannya vokal. Karena di sini juse huruf terakhirnya adalah vokal. Tidak ada huruf ketiga ya. Kalau ada huruf ketiga konsonan, maka pakainya yang gua. Ini kan pakainya gua, makanya salah. Harusnya pakai yang wa. Begitu ya, Yorobun. Kemudian poin nomor 2, kimbap wa ramyonel juseo. Benar atau salah? Salah. Salahnya di bagian Gua. Harusnya gua. Gua. harusnya pakai yang gua. Benar ya, Yorobun. Kenapa harusnya pakai gua? Karena kimbap Akhirannya konsonan. akhirannya adalah konsonan. Benar ya, Yorobun. Kemudian ada lagi poin sambon. Kalimatnya adalah pion ijom gua sik tangi isoyo. Berarti benar atau salah? Benar. Jongdaben adalah benar ya. Jawabannya adalah sambon imnida. Kenapa benar? Pionejom akhirannya konsonan. Iya, betul. Untuk pion ijom akhirannya adalah konsonan miem. Seperti itu ya. Jadi di sini sudah benar. Kemudian poin nomor 4, undongwa. Maka jawabannya Salah. adalah soyo ya. Harusnya adalah pakainya yang gua. Betul. Kayak gini ya. Silakan sambil ditulis untuk jawabannya teman-teman. Kemudian poin nomor 4, bingkane drogal gajang. Jadi hal yang benar dimasukkan ke dalam bagian yang rumpang. Kopi shop gasoyo. Jadi saya pergi ke kopi shop. Kemudian kopirel han momo masyoyo. Saya minum satu kopi. Kira-kira atau apa? Jan. Jawabannya adalah Cangkir. iya. 3. Betul. Jawabannya adalah yang Jan. Karena kan itu konteksnya jelas ya mengenai satu apa? Kalau kopi pakainya adalah yang cangkir ya, Robun. Jadi satu cangkir kopi. Begitu ya. Kemudian ada satuan myong. Apa itu? Orang. Iya, betul. Kalau guon apa? Jilid. Guon itu jilid. Kemudian G Buah. untuk buah, benar. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ada lagi di sini perintahnya adalah daem gerel ilgo. Yang gua gatan gosel gore sipsio. Pilihlah hal yang sama
mengenai isi dengan bacaan berikut ini. Gitu ya. Gimana caranya? Berarti dibaca dulu untuk pilihannya, Yorobun. Pilihannya ya, langsung ke pilihan sini. Kioskeun hanpion gyolceman ganeng hamnida. Di aplikasi kios tadi atau di alat kios tadi, ganeng memungkinkan, man itu hanya, jadi hanya memungkinkan, gyolce pembayaran. Gyolce itu pembayaran ya, man itu hanya, ganeng itu mungkin. Hanya memungkinkan pembayaran secara yonggem. Artinya tuh tunai. Kira-kira benar atau salah? Salah. Setelah mendengar cerita tadi, pernyataan nomor 1 adalah Salah. Soyo. Tadi kan disampaikan kalau misalkan teman-teman bayarnya lewat aplikasi apa? Alat kios tadi, itu bisa lewat mobile ya, online mobile atau lewat handphone seperti itu. Jadi kalau tunai ya salah, tunai itu harusnya ke kasir ordernya. Seperti itu ya. Jadi pernyataan nomor 1 itu salah. Begitu ya, Yorobun. Kemudian dilanjutkan di sini. Nah, ini ya, disalahkan di sini apa namanya? Pertegasnya nomor 1 salahnya di sini. Kadena bomairel gyolje sistemel iyong he gyolje mion duemida. Cukup melakukan pembayaran menggunakan sistem pembayaran mobile atau kartu. Jadi bukan tunai. Kemudian nomor 2, kios sekerel iyong hamyon. Jika Anda menggunakan kios cumuni pion hamnida, maka ketika memesan akan terasa lebih mudah atau terasa lebih nyaman. Pernyataan 2 benar atau salah? Benar. Benar atau salah, Yorobun? Benar. Yakin? Oke. Insyaallah. Yakin ya, maka jungdaben adalah nomor ibonimnida. Benar ya. Kenapa? Karena tadi disampaikan juga di audio di penjelasan saya bahwasanya kalau misalkan teman-teman menggunakan kios ini, maka pemesanannya akan lebih mudah. Seperti itu ya, Yorobun. Oke, jadi jungdaben ibonimnida. Kemudian yang sambon, kios keesonen menurel sontek halsu opsunida. Tidak bisa membayar sontek hada. Sontek hada itu apa ya? Gyolce membayar, sontek memilih, sorry ya. Tidak bisa memilih menu di aplikasi kios. Wow, kira-kira betul atau salah? Salah. Nah, salah ya. Harusnya adalah bisa. Oke, begitu ya. Jadi salahnya di bagian tidak bisanya. Itu ya, Robun. Kemudian nomor 4, kios sekerel modern gage so iyong hasu isonida. Modern itu kan artinya di semua ya, atau di setiap. Jadi di setiap kios, Rebun, di setiap kios itu, di setiap toko sudah ada kios yang bisa digunakan. Sini di atas kan ada nih penjelasan cuiganeso, ciso iyonghe amsikel cumun han gagega mani jigo isunida. Sedang banyak toko yang bisa melakukan pemesanan makanan melalui kios tadi gitu ya. Tetapi tidak semuanya, artinya hanya beberapa saja. Jadi pernyataan ini semuanya bisa itu salah ya, Rebun. Jadi salahnya di bagian modernnya. Kurang lebih begitu sih kalau menurut kita ya. Oke. Sudah ya, Rebun, untuk yang readingnya. Kemudian lanjut di bagian listening. Saya akan coba putarkan. Untuk audionya mohon teman-teman didengarkan dulu. 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 이것은 비빔밥입니다. Jungdaben. Jawabannya adalah Bibimbap. Bibimbap. Jelas ya. Jawabannya adalah bibimbap imnida. Nomor 2 ya, Rebun. Kemudian Ibon Imnida nomor 2 saya akan coba putarkan. (2번) 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 뭐 드시겠어요? 치킨 주세요. Jungdaben.
Tambon. Sambon. Ya, gampang ya Yorobun. Mau makan apa? Katanya chicken juice. Tolong beri saya ayam. 정답은 adalah chicken. 3번입니다. Oke. Kemudian poin nomor 3 dan 4. Silakan dengarkan kembali. 3번부터 4번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 피자를 좋아해요? 1. 네, 피자가 있어요. 2. 네, 피자를 좋아해요. 3. 아니요, 피자가 커요. 4. 아니요, 피자를 사요. 정답은 yang mana Yorobun? Pijarul Cuyok. Iya, betul ya. Tadi kan tanya pizzarul cuahyo, apakah pizza itu rasanya enak? Terus jawabannya berarti ibonimnida. Nih, pizzarul cuahyo. Ya, pizza itu rasanya enak. Begitu ya. Kemudian poin nomor 4 teman-teman, silakan dengarkan kembali. (4번) 어제 뭐 먹었어요? 1. 생일에 먹었어요. 2. 2그릇 먹었어요. 3. 식당에서 먹었어요. 4. 김밥하고 라면을 먹었어요. Oke, silakan kira-kira jawabannya yang mana? 정답은? Nomor 4, Sam. Yakin? 1 kasih, Sam. Oke, kita coba bedah ya. Kalimatnya adalah Oje mo mogosoyo. Oje itu artinya kemarin ya. Kemarin kamu makan apa? Kayak gitu ya. Kemarin Anda sudah makan apa? Seperti itu. Kalau ditanya kemarin makan apa? Jawabannya berarti gimana? Ya berarti berupa makanan ya Robun. Begitu ya. Jadi penjelasan tentang makanan. Pilihan 1 sengire mogosoyo. Saya makan pada saat ulang tahun, kan nggak nyambung ya. Kemudian dugeret mogosoyo. Saya makan 2 mangkuk katanya. Ini 2 mangkuk apa kayak gitu kan. Kemudian siktangeso mogosoyo, makan di restoran. Kalau nomor 4, nah ini baru penjelasan nih. Kimbapago ramyonol mogosoyo. Saya makan ramen dan kimbap. Kayak gitu ya. Kemarin makan apa? Saya makan ramen dan Nasi. kimbap. Iya, Jongdabun adalah sabonimni. Jawabannya 4 ya. Mas Anggun yakin ya jawabannya Mas Anggun? Insya Allah. Terakhir, poin nomor 5, silakan didengarkan. (5번) 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 뭐가 맛있어요? 불고기가 맛있어요. Oke. Silakan jawabannya yang mana? 4. Yakin. Tadi ditanya ya, moga masih soyo. Mana yang enak itu mana? Terus bulgogi masih soyo. Yang enak itu katanya bulgogi. Kira-kira ngobrolin tentang apa? Sini kan mose dehe malhago. Jadi sedang mengobrol tentang apa? Tentang Makanan. Ya, makanan. Amsik ya jawabannya. Musik. Gampang ya. Untuk yang listening gampangnya, agak sulit itu di bagian reading teman-teman. Karena reading itu ya Anda harus ini ya, harus apa namanya? Teliti bahasanya seperti itu. Undong tuh apa undong? Olahraga. Olahraga. Kalau shopping? Belanja. Belanja. Cuimi? Hobi. Hobi, betul. Kemudian emsik tadi artinya adalah makanan. Oke. Karena soyo yorobun sudah selesai ya untuk bab 9. Besok kita lanjutkan di poin bab 10. Saya akan matikan rekam layarnya dulu.